warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan dan membahas dua program yang telah saya buat. Di sini yang pertama ada ruang tunggu di puskesmas dan yang kedua ada program to-do list. Nah, saya akan menjelaskan program dan output dari program kedua ini. Langsung aja kita bahas yang pertama. Nah, oke. Aku bakal jelasin program ruang tunggu pasien yang dibuat pakai JavaScript. Program ini punya 3 bagian utama, ngecek kursi kosong, milih kursi, dan memanggil pasien. Yuk kita mulai dari bagian pertama. Pertama, kita punya array berisi 5 kursi kosong. Terus kita jalankan fungsi cek kursi kosong ruang tunggu dan outputnya adalah ada angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Artinya, kursi nomor 0 sampai 4 masih kosong semua. Sekarang kita isi satu persatu kursi pakai fungsi pilih kursi, nama, koma, array. Nah, misalnya nih, ada pilih kursi, Andi, ruang tunggu, dan seterusnya sampai pasien kelima. Setelah semua terisi array, nah outputnya tuh jadi seperti yang ada di gambar. Dan kalau kita coba tambahin pasien lagi, misalnya nih, pilih kursi, Lani, ruang tunggu, maka outputnya semua kursi sudah terisi. Silahkan tunggu. Di bagian kedua, pasien bisa pilih duduk di kursi nomor berapa. Misalnya kita coba pilih kursi, buka kurung array kursi, Lani nomor 4 dan tutup kurung. Tapi karena kursi nomor 4 sudah diisi, maka muncul output kursi 4 sudah terisi. Atau kalau pasien pilih kursi lebih dari 4, misalnya pilih kursi, array kursi Budi nomor 9, maka outputnya jumlah kursi yang disediakan hanya 5. Terus kalau pasiennya udah terdaftar misalnya Adi, lalu kita jalankan pilih kursi, array kursi Adi nomor 0, maka muncul pasien dengan nama Adi sudah terdaftar. Terakhir ada fungsi panggilan pasien buat manggil pasien dan ngosongin kursinya. Misalnya kita punya array kursi kosong, terus kita jalankan panggilan pasien di dalam kurung array kursi kosong Adi. Maka outputnya tidak ada pasien yang menunggu panggilan. Tapi kalau pasiennya nggak ada di daftar, contohnya panggilan pasien di dalam kurung array kursi awal Adi dan true, maka muncul pesan pasien dengan nama Adi tidak ditemukan. Nah, itu tadi penjelasan dari program ruang tunggu pasien, mulai dari ngecek kursi kosong, milih kursi secara otomatis dan manual, sampai proses pemanggilan pasien. Semoga jelas ya. Yang kedua, saya akan menjelaskan program to-do list yang sudah selesai saya buat. Pertama ada bagian HTML. Bagian HTML ini digunakan untuk membuat tampilan awal dari aplikasi to-do list yang di dalamnya ada header berisi judul aplikasi, form input untuk mengisi mata pelajaran, judul tugas, dan deadline tanggalnya. Yang ketiga ada button untuk menyimpan tugas, dan yang terakhir ada daftar tugas atau UL, tempat semua tugas akan ditampilkan. Dan juga ada JavaScript dipakai untuk membuat web ini menjadi interaktif. Fungsinya untuk mengambil data dari input, menambahkan tugas ke daftar, menampilkan tanggal dalam format Indonesia, menandai tugas sebagai selesai, dan menghapus tugas dari daftar. Semua tugas yang ditambahkan akan muncul secara otomatis di bawah form. Dan yang terakhir ada CSS. CSS digunakan untuk mempercantik tampilan, dan tampilannya dibuat rapi, modern, dan responsif. Warna latar belakangnya soft, tombol dan input dibikin melengkung dan enak dilihat. Tugas yang sudah selesai akan dicoret dan diberi label selesai. Dan ada ikon tempat sampah untuk hapus tugas. Dan inilah hasil outputnya. Hasil akhirnya adalah aplikasi to-do list tugas sekolah. Kita bisa menambahkan tugas baru, melihat detail tugas yang sudah di-input, menandai tugas yang sudah selesai, dan menghapus tugas jika sudah tidak diperlukan atau sudah selesai. Let's go!